Hai, apa kabar kalian semua? Kuharap di sini kalian baik-baik saja. Untuk tema yang aku ingin ungkap sekarang ini adalah tema apa arti kehadiranmu untuk seseorang ini? Apa arti sesungguhnya kehadiranmu untuknya? Pembacaannya kita coba untuk masukin energi yang baik. Arti sesungguhnya dirimu kepadanya. Sebelum itu, aku ingin membukakan sebuah energi. Oke. Aku kayak ngelihatnya nih mungkin ada energi yang baru-baru aja salah paham, ya. Terus atau dulu salah paham, sekarang ini mencoba untuk starting over atau mulai lagi, ya. Kok bisa sih ini orang misalnya datang lagi atau gimana ke kamu, ya. Itu kamu juga harus nangkep namanya signal, teman-teman. Kalau kamu nggak nangkep signal itu rasanya kok nggak peka gitu kan. Nah, kamu harus nangkep signal tuh dengan hal-hal kecil yang di sekitarmu. Mulai sekarang coba, misalnya gini, aku kok kayaknya jatuh terus ya, aku tuh kayaknya hancur terus, kenapa nih, kenapa hidupku jadi gini. Kamu harus tanya sama dirimu dan coba tenangin dulu, kok aku sialnya bertubi-tubi, itu kenapa. Kamu harus tahu asal muasalnya kapan dan apa yang kamu lakukan di situ. Jadi jangan menyalahkan keadaan, cemburu sama orang lain dan lain-lainnya. Nah, aku lihat di sini ada kartu balance. Antara kamu sama dia sepertinya ada energi yin dan yang. Yin dan yang itu lebih seperti kayak sebuah energi yang menurut aku apa ya? Ada malam, ada siang gitu ya. Ada matahari terbit, ada bulan. Jadi ada energi spiritual juga, energi kebahagiaan juga, energi saling menyeimbangi juga. Terus yang aku lihat juga ya ada hitam ada putih gitu loh. Nggak semuanya kalau putih semua terang kita nggak tidur gitu kan ya. Jadi kayak saling melengkapi. Mungkin energi kamu yang ceria, energi dia yang pasif, atau dia yang ceria, kamu yang agak sedikit introvert mungkin ya kan. Nah itu adalah menjadi satu keseimbangan dan bisa menjadi sesuatu yang sempurna. Menurut aku seperti itu ya. Walaupun berantem-berantem biasanya juga nanti akan baikan lagi. Nah, kemudian sebetulnya apa sih yang sekilas ada di pikiran dia tentang kamu? Wheel of Fortune. Kamu tahu nggak itu roda keberuntungan itu apa? Ya kadang bisa di bawah, kadang bisa di atas ya kan. Hidup kita tuh kadang berbolak-balik, kadang kita di bawah, udah baik tiba-tiba kita hancur gitu. Nah, jika ini dimasukkan ke dalam perasaan, ya energinya tuh berputar-putar seperti itu. Baik berantem, ya. Kayak Tom and Jerry sebetulnya yang aku lihat di sini. Kemudian kalian itu memang kayak sering berantem akan banyak hal ya. Ada sisi sensitif di sini. Kemudian kadang-kadang suka tersinggung, sensitif, sakit hati dengan hal-hal konyol mungkin ya kan, hal-hal yang nggak seharusnya diberantemin tapi diberantemin. Nah di sini kalau misalnya sudah terjadi koneksi yang tidak baik, tidak ada keseimbangan, biasanya kalian sama-sama kayak merenung. Modelnya kayak gitu nih ya, modelnya kayak merenung. Selain merenung, nanti apalagi yang dilakukan, kalau aku lihatnya tiba-tiba jadi saling bijakin diri ya, saling bijak, saling mengakui kesalahan, saling gentle, baikan lagi, kayak gitu loh teman-teman yang aku lihat energinya di sini. Nah, terus yang aku bisa cek lagi sebetulnya koneksi menurut dia tentang kamu itu gimana. Nah, di sini tuh kamu tuh adalah orang yang sabar, yang menurut dia kamu tuh bisa menerima dia mungkin apa adanya dia, kondisi dia gimana sekarang.
Terus ada kartu self worth ya, dia merasa kayak berharga aja gitu loh, dibuat kamu tuh merasa berharga. Jadi kamu tuh tidak mengecilkan dia, tidak nganggap dia itu remeh-temeh, walaupun ya mungkin orang-orang ya tidak semuanya juga bisa approve dengan pandangan kamu. Mungkin kayak, ini orang lagi bucin aja nih, ini orang lagi ini aja, padahal apa sih yang dilihat dari itu pasangannya gitu kan. Nah tapi di sini kan kamu seakan tidak peduli gitu ya, misalnya memang dia baik buat aku, ya aku di sini akan membelain dia kayak gitu, selalu seperti itu. Tapi nggak masalah teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita cinta itu kan kita yang lebih tahu ya. Ini yang aku bisa lihat, kamu tuh adalah orang yang sabar dan kamu tuh membuat dia begitu berharga. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembacaan. Artinya dia ke kamu. Secara garis besar sih, ini aku lihatnya ada kartu Ten of Attempts ya. Ada kartu Ten of Swords. Artinya dia ke kamu. Aku lebih ngelihat kamu tuh ada kayak di saat-saat dia tersulit, di saat keadaan memang tidak kondusif lagi. Bisa jadi banyak hal yang terjadi di sini. Kalau aku lihat ya, kartu Ten of Swords itu kayak menunjukkan kayak ada rasa capek, ada rasa pegal, rasa kayak lumpuh ya. Di saat kondisi dia mungkin aku ngeliat kayak kondisinya dia tuh kayak nggak bisa banyak bergerak, banyak memberikan kemajuan juga di hubungan ini. Tapi kamu ada buat dia gitu loh ya. Kamu nggak membiarkan dia sendiri sih kalau aku lihat di sini. Nah kartu Ten of Attempts ini juga kayak menunjukkan dia dalam posisi titik yang paling terendah gitu, tapi kamu tuh ada dan hadir buat dia. Kita lihat ya arti kehadiran kamu buat dia. Ada kartu The Moon ya. Kalau aku bilang secara spiritual teman-teman, kartu The Moon ini menunjukkan bahwa dia itu kayak punya koneksi yang kayak susah lepas dari kamu. Kartu The Moon ini juga kayak menunjukkan bahwa banyak sekali di other side ya, atau jati dirinya itu yang mungkin terungkapkan sama kamu gitu loh ya. Banyak mikirin kayak khawatir sama kamu itu ada. Terus yang aku lihat di sini, kamu tuh bisa tahu dia gitu loh, beda lah, maksudnya kamu bisa membaca dia seperti apa, karakter dia tuh kayak apa sebetulnya. Dan memang di sini tuh kayak banyak apa ya, satu kemajuan yang aku bisa lihat semenjak ada kamu tuh, ada kemajuan pelan-pelan, ada sebuah perubahan di sini. Kemudian arti kamu untuknya adalah kamu tuh adalah partner, adalah pasangan yang memberikan kenyamanan ya, yang selalu apresiasi dengan hal-hal kecil yang dia lakukan. Terus kamu di sini tuh kayak apa ya, ibaratnya kayak setulus hati ya, memberikan yang terbaik, kasih sayang sama dia, melayani dia, yang aku lihat di sini. Sehingga apa ya, walaupun keadaannya mungkin pas-pasan sekarang, keadaan dia mungkin lagi nggak bagus gitu, tapi kamu kayak ya udah menerima apa adanya dia, sehingga dia tuh merasa kayak berharga. Kadang-kadang kita kalau punya pasangan yang kayak kamu tuh gini, kamu tuh gitu, itu rasanya kan kayak nggak enak ya. Tapi aku bisa ngelihat di sini ada sesuatu yang berharga yang kau tunjukkan ya, bahwa dengan keadaanmu seperti itu loh, aku itu mau nerima kamu. Nah kamu termasuk orang yang berusaha keras menurut dia. Jadi ketika dia mungkin ada sisi malesnya ya, kamu di sini yang kayak berusaha gimana caranya membuat dia itu bangkit gitu. Ada usaha keras kamu sih di sini dari perkembangan dia sekarang. Dan kalau nggak ada kamu sih, mungkin dia akan jadi seseorang yang nggak ada kemajuan gitu loh. Makanya di sini mungkin materi dan lain-lain itu juga dipertaruhkan ya. Ada kartu Chariot nih. Kartu Chariot itu menunjukkan bahwa apa arti kamu untuk dia. Kamu tuh selalu kayak ada waktu untuk memperhatikan dia gitu loh. Kamu tuh kayak bisa ngebelain dia, membantu dia di saat yang apa ya, kayak ada gercep gitu ya, gercep
Gerakan cepat itu untuk apa sih? Misalnya dia lagi sulit, lagi apa, kamu tuh kayak orang pertama yang oke, sangat semangat untuk apa ya, nge-backup dia. Ayo kalau misalnya kamu kenapa-kenapa gini, kamu kan masih ada aku. Selalu kayak gitu. Ada kartu Ace of Cups. Dia merasa disayangi, dicintai, secara emosional juga ada koneksinya ke kamu ya. Lebih dalam daripada koneksi-koneksi lain. Memberikan dia sebuah semangat, aku lihatnya. Terus di sini ada kartu Four of Wands. Mungkin dengan kamu ya, dia tuh baru memikirkan sebuah komitmen. Ini yang aku lihat ya teman-teman, ada sebuah hubungan yang dia akan pikir nanti ini akan jadi hubungan jangka panjang. Ada sebuah komitmen di sini. Yang mungkin sebetulnya komitmen itu tuh memang bertumbuh dikarenakan ya ada koneksi ini. Ada koneksi-koneksi yang kau berikan ya secara secara kasat mata gitu ya. Yang terlihat tuh seperti ini. Gila, pengorbanan kamu kalau aku lihat ya pengorbanan yang nggak main-main gitu teman-teman. Terus kita lihat lagi di sini. Apa yang dia inginkan? Ya, dia ingin merasa bahagia, membentuk sebuah keluarga. Adanya pernikahan di sini, adanya perayaan, ada hal-hal baik yang memang bisa dirayakan sama kamu. Pengen maju, udah itu stabil secara ekonomi sama kamu. Hidup dunia ini tuh dengan keluarga yang happy, bahagia. Terus di sini aku ngelihatnya juga apa yang dia pikirkan adalah sebetulnya kalian itu pasangan yang menurut aku kayak pasangan yang saling maju gitu loh. Ya, pasangan yang pengen maju, nggak cuman stuck. Banyak hal yang memang dilakukan, kegiatan bersama-sama itu yang dilakukan, yang ku baca juga di sini. Terus aku lihat dalam pengambilan keputusan atau apapun itu juga terbuka satu sama lain. Itu sih yang dia inginin, simpel-simpel aja sih orang ini. Tuh, yang penting nyaman dulu. Nyaman itu mungkin dari segi lingkungan, dari segi kepercayaan kalian ya, kemudian dari bahasa tubuh, dari sikap sehari-hari bagaimana. Hal-hal yang simpel itu yang buat nyaman. Ibaratnya kalau kita nyaman, besok kita nggak mikir susah gitu loh ya. Pengen jadi seseorang yang memang cukup lah buat anak cucu ya, buat nanti kehidupan mendatang, jadi nggak kekurangan. Nah di sini aku melihat ya ingin starting dari nol teman-teman. Saya ngelihatnya orang ini tuh nggak mau tiba-tiba kayak dengan kamu tuh nyaman, dengan kamu tuh enak gitu. Dia nggak mau seperti itu. Dia maunya jadi orang yang memang betul-betul starting dari nol sama kamu. Bagaimana kalian sama-sama bersatu energinya, ya kan? Ngebuat satu koneksi yang menurut aku tuh kita dari nol jadi ke tahap mana, kayak gitu. Jadi energi dia itu sebetulnya ya, dengan kamu tuh dia merasa kamu adalah orang yang membuat dia nyaman ya. Kamu datang di saat dia ini lagi keadaan terpuruk. Kemudian di sini dengan adanya kerja keras, dengan apa ya, kamu tuh adalah orang yang membuat dia stabil. Kemudian dia ada harga diri, ada pelajaran yang dijalani sama kamu dari kehidupannya yang mungkin buruk ini jadi seperti ini, jadi baik ya. Terus di sini dia tuh memang mencintai kamu. Jadi cinta itu tuh nanti kayak misalnya suka duka apapun tuh pengen di announce gitu sama dia, pengen dirayakan sama kamu, segalanya dirayain kayak lagunya Nadine Amizah. Karena memang bersama orang yang kita cinta, kita tuh memang harus merayakan apapun. Keberhasilan dia, keberhasilan kamu, pencapaian kamu, apa yang terjadi gitu kan, harus dirayakan. Apapun itu. Nah, di sini aku akan membacakan dari oracle-nya dulu. Oke. Memang sih aku bisa afirmasi ya, keadaan dia itu adalah keadaan yang lagi kayak sakit ya, energinya tuh adalah energi sakit, patah arang, kayak
kehilangan apa. Kamu coba deh, kamu telaah dulu ya sama orang ini. Dia dari posisi gimana, dan sekarang ini dengan kamu tuh udah lebih mendingan atau enggak gitu. Ya, maksudnya adakah kemajuan yang semenjak sama kamu tuh diberikan gitu kan. Nah, kalau misalnya memang ada, ya berarti hubungan ini memang diharapkan dia itu adalah hubungan yang stabil, hubungan yang nanti kalian tuh bisa bersama. Cuman memang proses-prosesnya ini aku rasa sih memang nggak jadi satu apa namanya, nggak jadi sesuatu yang cepat gitu teman-teman ya. Itulah arti dia buat kamu. Kamu bisa simpulkan di sini ya, dalam keadaan suka duka ya kamu ada buat dia. Kemudian di sini aku lihat dikala kondisinya lagi down, dia tetap bilang kamu tuh adalah milikku. Kamu tuh bukan milik siapa-siapa. Dia pengen nih ketemu sama kamu, maksudnya lebih sering ketemu, ya lebih sering ngobrol. Terus kita itu percaya, dia tuh percaya bahwa kita itu bisa menjadi pasangan yang benar-benar kuat gitu loh. Dia pengen take care kebutuhan emosional kamu apa, misalnya kamu sedih dia ada buat kamu, ya lebih mengerti perasaan kamu tuh secara dalam gitu. Suka dukanya kamu tuh gimana sih, dia pengen tahu. Berbagi sharing lah, berbagi atau sharing sesuatu, ide, kemudian berbagi namanya apa namanya, keinginan. Dan juga di sini aku lebih kayak melihat orang ini kayak susah sih jauh dari kamu gitu, karena memang ada ketergantungan di situ ya, ada ketergantungan. Nah di sini dia pengen kayak bersama kamu itu menjalani hal-hal dengan baik ya. Dia pengen create nih, misalnya ngajak kamu ngedate, ngajak kamu jalan. Lihat nih, aku tuh udah sampai dalam tahap ini ya gara kamu ya, dengan ketabahan kamu nunggu aku dan lain-lain. Nah terus di sini pesan pentingnya adalah kesakitan-kesakitan yang pernah ada itu coba dilupain aja deh gitu loh. Kisah-kisah kamu yang sakit, terus keadaan kamu juga yang apa ya, jatuh bangunnya kamu. Pokoknya kalau udah senang udah kita lupain hal-hal buruk lah. Dia maunya kayak gitu. Karena kenapa? Karena dia kayaknya nggak mau ngebawa energi apa ya, energi jelek ke depan. Karena aku lihat di sini nih ada kartu cerah gitu loh. Kamu butuh sama dia itu karena memang ada namanya keseimbangan positivity gitu. Kamu sama dia kan mungkin minus jadi plus kan. Itu loh. Kalau kamu banyak pesimis, dia juga banyak pesimis, ya nanti dengan situ kalian belajar tuh mengolah semuanya, dan ya udah kalian saling menerima satu sama lain jadi plus kan, kayak gitu. Intinya sih arti dia buat kamu, arti kamu buat dia itu benar-benar apa ya, benar-benar sesuatu yang istimewa sih kamu buat dia. Terus aku lebih ngelihatnya mungkin gak ada orang lain ya yang bisa diharapkan atau yang dia gantungkan gitu, tetapi kamu mampu gitu. Mungkin kamu juga hidupnya berat, kalian sama-sama jalan di sini. Aku ngelihatnya ya dia kayak sangat bersyukur. Kalau nggak ada kamu ya gimana? Kamu tuh kan supporter dia yang paling nomor satu. Tapi seandainya kalau kamu kadang-kadang pengen nggak sih disupport seseorang gitu? Pengen kan ya? Tapi mudah-mudahan ini berbalas kebaikan ya, apapun yang kamu lakukan. Pokoknya intinya ada kartu The Sun teman-teman. Percayalah, koneksi yang saling support, koneksi yang baik. Dan memang kalau memang sudah takdir ya pasti akan happy sih. Apapun yang terjadi, insya Allah kamu sama dia tetap ceria
hubungannya ya. Berdoa, manifestasi yang baik. Susah sih memang teman-teman, kayak kita nih nggak pesimis, apalagi kita dihantam satu cobaan koneksi gitu. Susah. Kadang-kadang memang sakit ya, kita harus kayak melepas seseorang yang mungkin kita sayang, yang kita suka gitu. Tapi ya ini kan sama-sama kayak demi kebaikan gitu loh teman-teman ya. Kita harus saling dewasa, saling memahami. Kalau bisa sih kemelekatan itu jangan cepat terlalu dalam gitu loh. Jangan terlalu menggantung atau bergantung. Lebih baiknya kita nih bisa sendiri, dia juga bisa sendiri gitu. Ya, kalau saling bergantung nanti berat, kasihan. Kita kan mau hidup happy. Di luar dari kita ngurusin orang, kita care sama pasangan, kita kan juga mau happy. Kalau bisa berimbang lah. Ya, jangan semuanya dibebanin ke kamu. Tapi kalau dia dari 0, terus 0-0 terus nih, gak naik nih tingkatannya, ya itu up to you. Mau bertahan sampai kapan. Oke, terima kasih yang sudah tradinganku untuk hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you. Bye-bye.